Halo semuanya, Felix Chandra, Hindra Salim, Sisyu Kosmetik Medan, Shirley Susantio. Aduh, gatel. Apa kabarnya semuanya teman-teman Tintinku? Ini Eliana Pipin S. Wartana, Aci 7788, M. Sansan, Yahya Yulistianto, Suldiana Yaga, Hendrawati Yutaka, Za0293, Trader 20210. Hari ini saya mau menyampaikan beberapa fakta yang ada beberapa yang menyenangkan, ada beberapa yang mungkin nggak menyenangkan buat teman-teman semuanya gitu. Ada Benny Wijaya, Kwang Chen, Chen Wei, Kentio, Engki Vince, Riapo, Andriku, dan teman-teman semuanya. Selamat malam, apa kabar? Devinia I, Sonia Prastika, Sandi Muslimah, Anita Hirawe, Elang Aditya 14, Linatan 88, Justin LM99, Diana Tali MKE. Hai Kiston, apa kabar semuanya? Oke, aku mulai ya teman-teman ya. Ya, IHSG hari ini tadi rebound dikit, tapi reboundnya masih nggak kuat. Masih ada kemungkinan untuk naik dikit sih sampai ke 6937. Cuman penguatannya ini juga apa ya? Powernya masih belum gitu gede. Orang tuh masih banyak yang wait and see dengan suku bunga di Indonesia. Sorry guys, di Indonesia sendiri juga akan ada pengumuman suku bunga dalam waktu dekat, sehingga ya banyak yang masih wait and see. Cuma teman-teman, kita bisa lihat juga untuk monthly chartnya. IHSG monthly chart ya, ini udah naik tinggi dari awal tahun. Ya, jadi udah naik tinggi dari awal tahun. Terus teman-teman perhatikan di sini, ini di atas ada bentuk double tops. Ada bentuk M gini. Double tops ya. Nah, ini double topnya sebenarnya supportnya ada di mana nih? Support double topnya tuh ada sekitaran level 6918. Kalau misalkan ini sebenarnya udah breakdown, double topnya tuh per beberapa hari kemarin nih udah breakdown. Terus target double topnya ini di angka berapa? Target jatuhnya sekitaran level 6580-an, yang ini kemarin juga udah aku bahas. Nah, target double topnya IHSG ini ini tepat banget dengan low dari beberapa bulan kemarin di 6558 ya. Ini jadi double topnya tuh di 6558, sekitaran area tersebut gitu. Jadi ya teman-teman, kita wait and see dulu ya teman-teman ya. Jadi ini pantulannya nggak akan tinggi gitu. Dan kalau diperhatiin, saham-saham yang hari ini bikin naik itu apa? Yaitu saham-saham yang udah banyak jatuh beberapa hari kemarin, yaitu saham-saham dari sektor teknologi. Sektor teknologi yang paling gede volumenya tuh hari ini ada Arto. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Sorry. Oke, ini saham Arto. Teman-teman perhatikan, dia naik dengan volume transaksi tinggi. Ini bakalan naiknya bakalan kencang atau cuman sementara aja sih? Kalau dilihat dari volumenya, ini banyak banget yang beli. Jadi kita lihat investor besar tuh udah mulai menganggap bahwa Arto ini udah mulai murah banget gitu. Cuman kalau pendapat saya, naiknya nggak akan lebih dari 6.500 atau 6420 di sini. Ya, jadi mentok sekitaran 6.500. Nah, sampai area ini 6.500, teman-teman udah mulai waspada banget.
profit taking gitu ya. Jadi mulai waspada banget profit taking di area 6.500 ini. Oke. Terus kalau ditanya ini reboundnya solid atau enggak, kalau aku ngelihatnya ini dead cat bounce aja gitu. Naik ada katalisnya enggak. Hanya karena dia udah turun kebanyakan, turunnya udah banyak banget itu aja. Bentar ya. Oke, aku mau update saham batubara ya, teman-teman ya. Ini yang aku bilang tadi. Aku harap semoga teman-teman di sini nggak ada yang nyangkut, karena kita udah warn untuk saham batubara itu udah berkali-kali. Dan ini ada row. Ya, ini ada row teman-teman. Dia udah turun, ini kena area supportnya. Volumenya lumayan, belum breakdown sih ada row, tapi kemungkinan besar dia akan turun. Dia akan breakdown sampai 3650. Dan sebenarnya ini sangat normal sekali. Kalau nanti turun, kita bisa mulai watch untuk buy on weakness gitu. Tapi ya sebenarnya jangan sekarang. Kalau sekarang masih nangkep pisau jatuh. Ya, terus ini PTBA tuh jatuh berbagai support, beberapa support gitu. Ini support 1 MA 100 dia jatuh dari situ, terus kemudian jatuh lagi dari support 4040 di sini. Ya, jadi PTBA ini jatuhnya dengan volume transaksi yang lumayan gede. Dan dia ngebentuk pattern, di sini ada pattern head and shoulder 1 2 3 ya. Jadi ada 3 pattern. Ada 3 high, ada 1 2 3 ya, head and shoulders 3 di sini. Terus ini neckline-nya dia bakalan jatuh sampai berapa? Kalau dari pattern head and shoulders-nya kita lihat dia bisa jatuh sampai level aku kasih disclaimer, belum tentu terjadi. Aku nggak mau dibilang nebar fear juga nih. Cuman ngebaca chart doang. 3.700 masih wajar nggak sih jatuh sampai 3.700? Kita lihat monthly chartnya ya. Kalau jatuh sampai 5.700 ternyata masih wajar. Wajarnya kenapa? Karena dilihat dari beberapa bulan terakhir, dari bulan Desember 2021 bahkan dari Juli 2021 ini udah naik terus, naik signifikan. Sempat mencapai kenaikannya tuh dari 2021 kemarin sekitaran 127%. Jadi kalau misalkan dia turun sampai ke level 3680-an di sini di target pattern head and shoulders-nya, ini tuh dia masih naik 83% dari level terendah di 2021 kemarin gitu. Ya, jadi teman-teman PTBA ini baru awal dia breakdown dan masih bisa turun lagi. Jadi sejak sebulan terakhir ini kita ada warn di M-Trade, ada mengingatkan untuk saham-saham batubara tuh udah ketinggian banget gitu. Dan memang terjadinya nggak langsung pada saat kita ngomong gitu. Cuman seiring berjalannya waktu ya nggak lama lah, mungkin 2-3 mingguan, 1 bulan ini terjadi. Dan ini sangat wajar sekali dan masih bisa turun. Terus teman-teman, yang menarik lagi saham apa lagi nih yang lain yang kok menarik sih ya, yang kita mesti waspadai. Aku mesti kasih tahu dengan jujur bahwa saham-saham konstruksi breakdown. Buat kalian yang ruginya masih kurang dari 20%, better keluar dulu karena ini breakdownnya nggak enak. Jangan tanya penyebabnya apa, penyebabnya ini yang jelas ada yang buang barang. Itu aja. Jadi aku kalau ngelihat chartnya nggak enak banget. Beberapa hari kemarin tuh konstruksi di dekat support. Jadi kalau ada yang spekulatif buy on weakness di area 500-an ini, kemarin ekspektasinya kan mantul, tapi kenyataan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi.
breakdown ya. Jadi masih oke lah kalau belinya dengan 500-an tuh masih kecil resikonya. Batasi resiko dulu, keluar dulu. Kenapa? Hari ini jatuh breakdown tuh dengan volume transaksi yang gede banget. Ini baru satu saham WSKP. Kita lihat saham-saham konstruksi yang lainnya. Ini kayak Wika. Wika juga sama, jatuh dengan volume transaksi yang lumayan gede. Terus be very careful, bisa sampai 850-an. Terus kemudian ada WG dan kawan-kawannya ya. Jadi ini WG udah jatuh duluan kemarin. Nah, terus ini kita coba PTPP. Sorry to say, yang kemarin menarik di area support, bahkan PTPP kemarin kita lihat ada potensi untuk membentuk double bottom kayak gini kan kemarin, buy on weakness misalkan di sini ya. Ekspektasinya kan begini. Tapi failed. Dia breakdown. Ya udah, berarti kita objektif aja. Yang kemarin sempat beli di bawah sini, batasin resiko. Oke. Nah, terus Trisanto Sochandra PTBA, kenapa ARB? Sebenarnya ini udah dibahas dari sekitaran sebulan kemarin ini bahwa saham-saham batubara ini udah ketinggian ya. Jadi udah banyak yang mencapai level tertingginya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, yang menarik tuh apa? Yang menarik contrarian. Kira-kira sama apa yang menarik ya? Selain Kalbe Pharma yang kemarin kita udah bahas, Kalbe Pharma tuh kan kemarin breakout. Ya, ini lihat di sini ya, saham Kalbe Pharma kemarin breakout dari resisten 1905, 1900 atau 1905. Hari ini dia kembali ke area support bekas breakoutnya kemarin dan itu bagus ya. Ini di level bekas breakoutnya di sini pas banget, tadi kena supportnya 1900. Tapi jatuhnya volumenya gede tuh. Kita lihat deh secara intraday gimana. Secara intraday gimana? Ini chart per menitnya. Chart per menitnya dari jam 9 tanggal 18 iya. Jadi jam 9 di sini. Nah, ini masih oke-oke aja ya. Jadi volume transaksinya juga sempat tinggi waktu dia hijau di sini dan juga di akhir sesi. Di akhir sesi ini ada yang beli lumayan. Ya, jadi volume transaksinya cenderung hijau. Nah, ini Kalbe Pharma teman-teman yang cukup oke, cukup lumayan trennya. Terus pembatasan resiko ada di level berapa sih Kalbe Pharma? Kalau turun di bawah 1835 ya untuk Kalbe Pharma. Oke, terus apalagi yang menarik? Yang menarik contrarian sih sebenarnya Indofood ya. Indofood ini dia confirm membentuk pattern double bottom hari ini, meskipun double bottomnya tuh kecil. Jadi double bottomnya nggak sampai yang apa ya, yang bentuknya tuh solid banget, dia cenderung agak-agak sideways gitu. Tapi ini menarik ya untuk Indofood ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini valuasinya juga udah mulai terdiskon lagi. Yang teman-teman pengen beli untuk jangka panjang tuh udah mulai bisa nyicil di sini. Terus ICBP-nya juga aku lihat secara timing kali ini Indofood lebih oke, secara timing lebih murah ya. Jadi baik diskon secara lebih ke secara teknikal sih. Indofood itu lebih oke diskon secara timingnya, teknikalnya. ICBP kurang murah kalau secara teknikal, secara valuasi cukup oke. Nah, terus teman-teman aku juga mau highlight Adi tadi sama ya. Untuk sektor konstruksi tadi aku udah bahas ya, Verni LWRDII. Jadi sektor konstruksi exit dulu aja buat yang punya modal bawah. Intinya yang ruginya tuh kurang dari 10%, kurang dari 20%, apalagi kurang dari 10%. Kalau lebih dari 20% tunggu technical rebound dulu gitu. Karena sebenarnya breakdown hari ini tuh breakdown dari support yang sangat kuat sekali. Kalau kemarin sempat buy on weakness ya batasi resiko dulu untuk sektor konstruksi. Oke,
Terus sekarang aku mau bahas untuk satu saham yang naiknya tuh kencang banget. Naiknya kencang banget. Sama apa coba? APLN. Ya, APLN. Nah, saham APLN ini teman-teman perhatikan, dia hari ini naik 19,47%. Saham dari sektor properti yang lain gimana nih? Asri masih belum aktif, Best tadi aktif. Best tadi kita coba untuk trading juga, cuman spekulatif banget untuk Bestnya. Nah, APLN ini ternyata dia agak beda sih dari sektor properti yang lain karena memang ada sentimen khusus gitu. Kabarnya ya, mereka jual Central Park itu ke perusahaan Jepang gitu ya. Jadi Central Park ini dijual ke perusahaan Jepang, jadi mereka dapat duit gitu ya. Jadi ini dianggap sebagai satu sentimen positif, mereka dapat cash. Nah, teman-teman, ini volumenya tinggi banget. APLN jangan dikejar ya, udah naik ke sekitaran 19,47%. Yang sempat dapat tadi bisa profit taking dekat area 150-an, tapi yang belum dapat jangan dikejar. Kita coba lihat properti yang lainnya aja yang lebih ada fundamentalnya. Jadi bukan yang gerakannya volatile. Jadi beberapa properti yang gerakannya volatile tuh kayak APLN, MDLN, LPKR, terus kemudian Alam Sutra, ASRI itu lumayan volatile banget gitu, buat pemula kurang oke gitu ya. Sekarang kita lihat untuk Pewon atau Pakuwon Jati. Ini juga di area support, chartnya tuh mirip banget dengan sektor konstruksi. Ya, harapannya sih dia nggak breakdown ya. Tapi seandainya breakdown ya, batasin resiko aja. Support terkuatnya Pakuwon Jati tuh di level 418 ya. Di atasnya ada 426, di atasnya lagi ada 430 gitu. Dan sekarang deket banget dengan level 430-nya. Oke, ya jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini dekat banget dengan support 430-nya. Kalau aku sih berani nyicil buat beli, buat investing. Dan kalau buat trading, kalau misalkan mau low risk banget, dekat 418 aja. Karena kalau investing itu kita nggak perlu yang sampai best price, mesti pas di 418 enggak gitu. Tapi kalau misalkan buat trading itu kita nawarnya lebih pelit karena memang reward lebih kecil dan juga resiko yang kita mesti batasin lebih kecil juga gitu ya. Nah ini Pewon kalau seandainya breakdown dari 418 cut loss ya guys gitu. Oke. Nah itu dari satu sektor properti yang semoga mewakili properti yang lain. Dan menariknya Pakuwon Jati ini apa? Mereka tuh malah beli-beli mall di masa pandemi kemarin ya. Jadi beli-beli mall banyak di Jawa Tengah. Dan di Solo juga ada tuh mall Hartono Mall yang dibeli sama Pakuwon. Sekarang kayaknya lagi dibenerin, di renov gitu. Jadi malah mereka ekspansi. Aku suka sih. Jadi aku lagi nungguin juga. Aku pengen beli untuk Pewon ini di level-level harga ini sampai level harga 418 tuh aku mau kumpulin untuk Pewon gitu. Oke. Pewon mallnya nambah banyak bener sejak masa pandemi kemarin. Jadi mereka menang punya cash dan malah ngebeli-beliin mall-mall yang kolaps pada masa pandemi gitu. Oke. Terus kemudian tadi ada yang bilang Sido makin hancur. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang kita udah antisipasi. Sebenarnya nggak hancur loh, hari ini mantul loh ya. Ya jadi Sido ini udah sesuai dengan apa yang kita antisipasi, bahwa memang dia masih akan koreksi atau turun dalam sekitaran sebulan ini gitu. Valuasinya udah murah banget, di bawah standar deviasi -2. Jadi buat teman-teman yang penasaran pengen value investing yang efektif itu gimana sih? Teman-teman bisa join workshop value investing dengan cara langsung aja ke mtrade.id/workshop ya, ke situ. Nah, jadi teman-teman perhatikan Sido muncul nih keluar hijau, ini technical rebound aja, rebound pendek aja.
masih ada kemungkinan dia turun lagi sampai ke 600. Jadi buat teman-teman yang suka investing sih boleh ngicip-ngicip dikit gitu, tapi untuk jangka panjang. Rerahar bilang Sido semakin hancur semakin baik buat dipungut, bukan semakin baik kali ya, semakin murah. Nah, murah itu baik atau nggak baik tergantung ya. Kalau cepat naiknya ya baik, kalau misalkan naiknya lambat ya mesti bersabar gitu. Menurut aku sih naiknya nggak akan sampai cepat-cepat amat, mungkin November Desember itu baru bisa merangkak naik dia gitu, mungkinan Desember. Tapi perusahaan ini sangat sehat sekali, perusahaan ini sangat baik sekali gitu. Tetap perlu diversifikasi, oke? Saham tech gimana? Saham tech kayak Arto, GoTo dan kawan-kawan itu lagi susah menurutku ya. Jadi perusahaan teknologi ini yang menarik tuh gini teman-teman. Zaman dulu peraturan untuk IPO itu 3 kuartal berturut-turut itu harus cuan. Perusahaan tuh harus cuan 3 kuartal berturut-turut. Oke. Nah, kemudian dengan kehadiran Bukalapak, peraturan itu berubah. Nah, saya juga nggak tahu peraturan itu diubah gimana, mungkin untuk meramaikan bursa. Tapi di sini artinya perlindungan terhadap investor itu jadi agak-agak longgar. Di mana investor mesti bisa mengedukasi dirinya sendiri, mesti lebih bisa mandiri untuk menjaga dirinya sendiri gitu. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi ini memang belum cuan gitu. Jadi teman-teman mesti lebih cerdas bahwa di kondisi yang serba slowing down ya, winter kayak gini, ini perusahaan teknologi itu yang agak-agak berat karena expense-nya gede, banyak bakar uang juga. Aku ngomongnya ekstra hati-hati banget, mencoba untuk sangat hati-hati, but you know ya gitu. Jadi akan ada waktunya mereka naik lagi, tapi nggak sekarang jangan dulu, oke? Yang bilang market naik turun, M-Trade tetap cuan dari membernya. Lu nggak pernah ngerasain punya usaha bisnis yang karyawannya banyak dan berjuang mesti harus ngidupin karyawan dalam kondisi winter ataupun summer. Jadi mari kita sama-sama belajar aja dan kita melayani dengan terbaik gitu. Jadi nggak ngomongin cuan atau apa, mau cuan, mau BEP, mau perusahaan rugi atau apa, kita tetap kasih yang terbaik buat kalian, oke? Jadi coba dirasain dulu jadi business person gimana. Bukan cuma jadi trader, jadi business people itu bisa membuat kita lebih bersabar juga menghadapi masa-masa seperti ini. Aku mau jawab pertanyaan dari Shen Henny. Dia nanya, kalau menurut aku BBCA, kalau menurut misalnya dia bilang gitu, BBCA, BBRI, terus kemudian saham-saham yang gede itu, perbankan gede, itu di hold keras nggak pernah jual. Seandainya market crash sampai turun 40%, apa tetap jual atau sebelum turun 40%, baru nanti dijual dulu dia maksudnya, baru nanti beli lagi di bawah, apa dibiarin aja ikut turun sampai 40%, dia nanya gitu. Kalau dibiarin aja berarti habis keuntungan yang udah didapat. Emang sih pada akhirnya waktu sudah turun dalam pasti beli lagi, mohon pencerahannya gitu ya. Nah, ini pertanyaan dari Shen Henny. Oke, kita lurusin dulu ya. Aku bukan bilang BCA BRI itu nggak pernah dijual, tapi hold dalam jangka waktu panjang gitu. Ada 2 persepsi di sini, ada 2 mindset di sini ya. Mindsetnya sebenarnya adalah mindset trader investor, itu terus trader investor gitu ya. Jadi untuk mindset investor aku bisa kasih contoh satu temen aku yang memang dia tuh luar biasa banget, aku sebut aja namanya karena ini satu hal yang bagus gitu ya. Jadi beliau adalah Pak Alex P. Chandra yang punya BPR Lestari di Bali. Nah, beliau tuh waktu kemarin awal-awal pandemi, ketika banyak saham yang merosot, BCA turun 40%, beliau tuh dengan santainya bilang, aku tetap beli. BCA tuh dia beli, kebetulan sahamnya yang dia sebut BCA gitu loh. Jadi aku bukan menganggung-anggungkan BCA juga gitu. Dan ini kisah nyata. Dia bilang, aku tetap beli, setiap bulan aku beli terus. Dia bilang gitu ya. Duitnya banyak juga sih ya, tiap bulan beli berapa banyak saya juga nggak tahu.
dia punya saham BCA banyak. Tapi ya kenyataannya sekarang dia juga menuai hasilnya. Tapi ketika dia beli di 2019 gitu loh, 2019 akhir atau 2020 awal, portofolionya dia tuh merah nggak? Sempat merah atau sempat turun nggak gitu? Oh iya, pastinya sempat turun banyak ya, turun signifikan gitu. Tapi dia stres nggak? Terus dibiarin aja atau dia jual? Kalau dia sih biarin aja gitu, nggak dijual. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia lakukan. Nah sekarang kita ke mindset yang kedua. Bukan berarti saham-saham itu tuh nggak boleh di trading. Dulu aku lumayan idealis kalau aku bilang saham-saham seperti itu tuh kayaknya bagusan buat investing aja. Kalau buat trading tuh kayaknya cuannya dikit, cuannya tuh nggak bikin kita cuan banyak gitu loh. Terutama ketika market lagi uptrend. Nah, ketika lagi uptrend, pendapat seperti itu tuh bener. Trading untuk saham-saham blue chip itu kayak percuma, cuannya tuh cuman kayak dikit-dikit doang gitu. Mendingan saham-saham second liner, bolehlah mindset itu dipakai di situ. Kalau pas uptrend, kita switch tradingnya bukan ke blue chip perbankan, tapi kita lebih ke saham second liner. Cuman dalam kondisi market seperti ini, kondisi market yang banyak banget indecision factor-nya udah disupport, masih bisa breakdown support lagi, saya mulai switch strategi untuk trading ke saham-saham yang blue chip juga, blue chip perbankan ini, Astra International juga, TLKM, Kalbe Pharma kayak gitu. Dulu pokoknya nggak mau banget trading saham kayak gini, tapi kita menyesuaikan dengan seasonnya, kita menyesuaikan dengan musimnya gitu loh ya. Jadi menyesuaikan dengan musimnya. Kondisi saat ini oke lah, kita bisa trading di saham-saham big cap perbankan. Kenapa? Karena resikonya lebih kecil. Wah tapi cuannya kecil, aku kasih tahu caranya, nominalnya digedein dikit gitu. Kalau turun nyangkut gimana? Jujur aja, to be honest, aku ada beli BBRI di sini, personal ya. Nih aku kasih lihat dikit ya. Aku ada beli BBRI di sini nih. Ya, tadi Mtrade ada jualan. Aku ada beli BBRI di sini. Dan habis itu turun. Rencananya buat trading gitu. Ya, jadi turun di sini. Oke. Ini aku ada beli di sini. Nah, teman-teman tanya dong, kenapa kok beli di situ? Itu di area support gitu. Terus gimana caranya belinya? Belinya kalau aku nominalnya aku gedein. Tapi breakdown support tuh deg-degan nggak? Nggak, aku nggak deg-degan. Ya, cut loss nggak? Kebetulan aku belum cut loss sih. Kenapa? Nah ini pertanyaan ini bagus. Kenapa? Karena nominal yang aku pakai buat beli BBRI itu masih ada alokasi yang aku bisa masukin lagi buat saham ini. Nangkep ya? Jadi yang penting tuh kita nyaman dengan nominal yang kita masukin. Prinsipnya kalau mau cuan gede di saham yang blue chip yang gerakannya lembet-lembet, memang nominalnya digedein. Cuman angka nominal gede ini pun juga harus tetap ada remnya. Jangan semua-muanya dimasukin ke situ. Semoga paham. Nah, terus aku mau kasih insight lagi nih buat sorry, permennya mau jatuh. Jadi tahu dong kenapa dari tadi aku ngomongnya ritmenya agak-agak lambat karena sambil ngemut permen nih. Oke, jadi teman-teman, aku mau kasih tips lagi. Aku sempat baca-baca kayak konten-konten di Instagram tuh kan memang banyak yang menarik ya. Banyak yang kepengen jadi kayak Warren Buffett, kayak Om Lo Keng Hong juga, which is sangat bagus sekali strategi mereka. Tapi gak semua orang itu cocok ngikutin strategi kayak gitu, karena pemahaman tentang investasinya itu ya masih cetek, beda. Jadi kamu gak bisa kayak ngikutin Pak Lo beli saham yang murah banget di bawah PBV1, pokoknya intinya murah banget. Kamu bakalan stres ngelihat fluktuasinya dan saham itu nggak naik-naik gitu. Terus mungkin perlu ditanya juga kali ya, pernah rugi seberapa banyak. Jadi jangan cuma ngelihat orang tuh dari satu sisi mata uang doang yang disayangin banget tuh. Kita ngelihat orang tuh dari satu sisi mata uang doang yang nggak bisa rugi, yang dia kayak dewa, dan lihat dari sisi yang lainnya gitu. Siap nggak ngadepi resiko kayak gitu ya? Jadi yang paling penting ya dilihat resikonya. Oke? Peter Lynch bagus. Oke, Kurnianto. Nah tuh dia, Rera Har bilang Pak LKH beli BMTR lagi. Kalau aku profil resikonya beda, aku nggak berani.
Beli BMTR buat long term investing beda. Jadi filtering aku tuh beda gitu. Oke. Pak Luka yang pernah cut loss. Iya benar, pasti semua pernah cut loss. Aku nggak nakut-nakutin, tenang aja. Jadi ini ada yang nanya, anasmara.co, pendapat aku tentang resesi 2023 gimana? Apakah saham akan diskon lagi? Aku udah buatin videonya lengkap banget ya, jadi aku nggak ngulang lagi di IG Live supaya penonton setia IG Live nggak bosen. Nonton aja di YouTube Mtrade, aku buatin videonya, dan videonya bukan nakut-nakutin kok. Kamu akan ngeliat data dan faktanya. Dan tadi aku juga ada lihat satu konten di Instagram, nanti aku akan coba minta tim aku share juga ya. Tadi ada yang bilang, Bu Anita kalau nggak salah, Bloomberg bilang kemungkinan Indonesia kena resesi itu 3% dan potensinya itu paling kecil di antara negara-negara yang lainnya gitu. Jadi ya, aku coba lihat, ngintip datanya dulu ya. Yang paling tinggi resiko resesinya adalah negara Sri Lanka. Kalau dari Asia Pasifik disusul New Zealand, Korea Selatan, Korea Selatan, Jepang, China, Hong Kong, Australia, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia gitu. Kemudian India ekonominya juga bagus banget gitu. Tapi aku nggak mau nebar euforia juga. Jadi ekonomi di Indonesia 2023 slowing down, tetap slowing down tapi nggak sampai resesi. Jadi gimana nih, aku bersyukur banget aku dapat satu privilege, sempat ngobrol dengan Pak Yahya. Personally aku tanya gitu, Pak gimana sih caranya ngadepin kondisi yang bakalan slowing down atau winter ini. Satu kata-kata yang aku ingat banget dari beliau dulu pernah jadi direktur di Kalbe Pharma juga, pernah mengalami masa sulit juga gitu ya. Satu kata-kata yang aku ingat dari beliau tuh cepat beradaptasi. Jadi kalau kalian punya bisnis atau kalian punya pekerjaan kena PHK atau apa, jangan salahkan atasan kamu, jangan salahkan bisnis ownernya. Kenapa? Karena posisi mereka lebih sulit lagi. Nggak enak loh nge-lay off karyawan karena harus efisiensi cost, itu nggak enak banget gitu. Dan ya anyway, aku turut bersimpati buat para startup teknologi yang mereka juga sempat melakukan itu. Intinya adalah cepat beradaptasi. Adaptasinya gimana dalam hal bisnis ya, you know what to do. Dalam hal trading dan investasi kita cepat beradaptasi juga. Caranya gimana? Oh, adaptasi mindset yang dulunya aku anti trading saham blue chip perbankan, sekarang boleh tuh dipakai sementara ini. Kalau dulunya aku tahun 2016 sampai 2019 tuh aku banyak banget, apalagi 2018, strategi trend following, terus trend following saham-saham second liner. Sampai ada yang bilang, Ellen kok doyan gorengan sih? Sebenarnya bukan doyan gorengannya, doyan chart naik gitu loh. Chart-chart yang trend following yang bagus, super trader yang bagus. Tapi ketika memasuki jadi setelah kasus Jiwasraya, terus kemudian masuk pandemi, itu susah banget cari saham-saham yang trending naik gitu ya. Jadi akhirnya kita beradaptasi, oke, value investing ternyata menguntungkan juga. Jadi intinya solusinya gimana? Solusinya beradaptasi. Dan kalau mau solusi lengkapnya, nonton YouTube-nya ya, nonton YouTube, udah dibahas lengkap di YouTube. Pendapat soal IPO Blibli yang hasil IPO-nya 5 triliun untuk dibayar utang, worth to buy nggak? Aku pendapat umum dulu aja ya. Yang pertama sih, aku nggak pernah beli saham IPO, terutama kalau marketnya lagi begini gitu. Jadi banyak orang yang cuan dari IPO nih, IPO terus naik. Oke lah, kalau tren marketnya lagi bagus. Apalagi sekarang lagi trennya turun begini, untuk saham-saham teknologi kita mesti berhati-hati. Tapi beli-beli ini ada bedanya dibandingkan dengan perusahaan teknologi lainnya. Yang bikin aku tertarik dengan Blibli untuk mengamati dia lebih lanjut lagi adalah dia ini masuk dalam grup Jarum. Grup Jarum itu grup BCA gitu loh, masih saudara-saudara lah gitu, ada bau-baunya lah dengan grup BCA, dimana mereka punya manajemen itu sangat bagus sekali gitu. Jadi culture-nya paling nggak masih ada sama-samanya, mirip-miripnya gitu. Cuman it's not a recommendation, oke? Bambang berani, inflasi saat ini sudah mendekati 11%. Bukannya tahun depan bisa nambah lagi tingkat inflasinya.
Inflasi Indonesia, lihat YouTube-nya. Makanya lihat YouTube aku tentang resesi. Itu datanya lengkap banget. Kita bandingin inflasi di Indonesia dan di banyak negara lain gitu loh. Jadi nggak usah sampai takut-takut gimana. Apa sentimen yang membuat emiten konstruksi BUMN turun dan ada yang ARB? Aku mau bahas bareng dengan Coach William. Tapi sebelumnya teman-teman, join workshop value investing, mumpung nih ya banyak banget saham-saham yang menarik buat kita value investing, tapi teman-teman masih tahu caranya dan basicnya tuh gimana biar mantep. Langsung aja ke mtrade.id garis miring workshop, mtrade.id garis miring workshop ya. Oke, aku coba invite Coach William, dan ini kayaknya mtrade lagi ada promo, mtrade.id garis miring WhatsApp ke situ ya. Coba aku invite Coach William untuk bahas kenapa konstruksi turun, kenapa PTBA turun. Namun inspirasi, jangan invest lah ya kondisi seperti ini. Justru ketika orang-orang ketakutan, ya malah banyak peluang. Aku personally, disclaimer ya, disclaimer. Aku personally, aku nyicil beli ASI itu, aku udah mulai beli-beliin dikit-dikit gitu. Karena valuasinya juga udah mulai murah, sih udah muncul, aku beliin dikit-dikit, mulai bertahap aku beli-beli kayak gitu. Jadi kita ngelihat valuasi. Nah, caranya gimana? Nanti dibahas di workshop tanggal 12 November gitu. Oke? Nah, kalau misalkan kondisi naik baru masuk buat investasi, itu justru telat. Kalau kondisi naik itu kita trading, bukan kita investasi. Ketika nanti tahun 2023 pertengahan, perkiraan aku mulai kuartal ketiga, lama ya. Kuartal ketiga 2023, kemudian sampai 2024 itu strong uptrend. Teman-teman nggak akan nemuin lagi saham-saham yang murah seperti ini. Aku tahu apa yang kalian tanyain. Pertanyaannya pasti, kenapa kok kuartal ketiga 2023, yaitu antisipasi aja. Terus gimana dong nasibnya saham-saham di kuartal 1 dan kuartal 2? Ya, teman-teman pasti pahami bahwa saham, pergerakan harga saham, dan pergerakan perekonomian itu nggak selalu sama. Jadi, aku tadi mundurin angka perkiraan kondisi membaik itu di kuartal 3 2023 itu dengan asumsi perekonomiannya masih slow down. Tapi bisa jadi ketika kuartal 1, kuartal 2 kalau ada sentimen yang bagus, misalkan nih The Fed udah mulai stop untuk kenaikan suku bunganya, di situ justru akan pasar saham bisa mulai merangkak naik meskipun perekonomiannya lagi recovery pelan-pelan. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah kalau kondisi seperti saat ini, kondisinya lagi turun, banyak yang diskon, ini banyak kesempatan buat kamu-kamu. Nanti seandainya tahun depan udah mulai naik, udah mulai meningkat, itu udah nggak cocok lagi value investing, dan kamu akan kangen dengan kondisi seperti saat ini gitu, untuk beli dan simpan saham dalam rentang waktu lama. Jadi buat kamu yang punya uang lebih, boleh tuh nungguin BCA turun, ngantri, kan bang capek antri ya, capek ngantri itu dia turun gitu, terus kemudian nungguin BRI turun juga. Sorry ya Will, dikit ya, aku tambahin dikit gitu. Jadi kayak yang aku sempat ngobrol juga dengan Pak Yahya, beliau ngomong bahwa disclosure boleh nggak ya, portofolio beliau. Ya, ada membeli satu saham yang diskon banget, saham perbankan besar di luar yang diskon banget nih, diskon banget, kalian pasti tahu lah, yang lagi heboh kena problem gitu loh. Karena jatuh banget, diskon banget, jadi value investing. Aku bilang sama beliau, saya sih nggak berani, belum berani mental saya sampai segitunya. Beliau pengalamannya lebih banyak, saya sih prefer nungguin BCA di diskon. BCA belum diskon ya, sekarang saya masuk BRI dulu lah. BRI diskon saya masuk dikit-dikit. Anyway, buat teman-teman semuanya, BRI tunggu dulu ya, masih bisa turun lagi, kalian masih bisa dapat harga lebih murah. Tapi kalau Astra International, Sido udah boleh mulai nyicil dikit-dikit. Properti udah boleh mulai nyicil dikit-dikit, sesiapnya mental kamu. Oke? Winter masih sekitaran 1-2 kuartal lagi, jadi tenang aja, banyak kesempatan. Oke, Coach William, kenapa konstruksi turun banget hari ini? Kenapa PTBA turun banget hari ini? Dan kenapa APLN naik? Mungkin 3 poin ini bisa dijawab dengan singkat, padat, dan berisi. Iya, ya. Jadi oke, kita bahas dulu dari yang pertama ya, dari konstruksi gitu ya. Nah ini mungkin paling banyak yang menjadi pertanyaan gitu ya. Kenapa sih konstruksi hari ini turun gitu ya? Karena
kalau kita lihat sih dari beberapa berita juga nggak ada ya alasan kenapa konstruksi harus turun. Tetapi ya kita menduga bahwa penurunan pada sektor konstruksi itu diakibatkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang pada hari ini itu kembali menembus di level 15.400-an gitu. Jadi market itu kembali mulai apa ya worry kalau misalnya dalam 2 hari ke depan ya kan kita tahu ya dalam 2 hari ke depan BI akan ada rapat Dewan Gubernur gitu ya. Di sana mereka akan memutuskan kembali mau seberapa besar suku bunga bakal dikerek naik. Nah, dengan melihat posisi rupiah sekarang ini cukup tinggi gitu ya, ada kemungkinan BI akan kembali menaikkan secara agresif. Dan kalau misalnya itu benar-benar skenario benar-benar terwujud, itu bakal bahaya bagi emiten yang tentu memiliki hutang yang tinggi, salah satunya adalah sektor konstruksi. So that's why kayak saya pikir alasan yang kita bisa kaitkan kenapa sektor konstruksi turun itu adalah karena faktor nilai tukar rupiah yang melemah dan juga pasti yang kedua karena ada penantian rilis suku bunga BI yang akan diumumkan dalam 2 hari ke depan gitu ya. Jadi itu sekilas kenapa sektor konstruksi turun. Terus tadi yang kedua Proyeksinya tentang gimana PTB. suku bunga BI, Bill? Kalau proyeksi Proyeksi sih suku kita bunga. belum melihat update dari Bloomberg ya. Cuma memang ekspektasi di market dari beberapa media kita lihat sih kemungkinan besar antara 25 sampai 50 basis point. Karena kita kemarin melihat BI juga secara mengejutkan naiknya sebesar 50 basis point ya di dalam pertemuan terakhir. Jadi kita takutnya untuk yang pertemuan sekarang juga BI bakal agresif lagi naikinnya sebesar 50 basis point gitu. Jadi itu yang perlu kita monitor dalam 2 hari ke depan. Seperti itu misalnya. Ini aku langsung lanjut Oke, aja ke oke. PTBA atau gimana, Miss? Ya, PTBA. Oke, untuk PTBA ya, ini juga sangat menarik sekali. Kenapa ya? Karena tadi hari ini kita dapat kabar bahwa PTBA ya disuruh beli PLTU-nya PLN senilai 12 triliun rupiah. Ya, that's why kenapa market itu panis ya saham PTBA karena apa? Karena PTBA ini selama ini selalu jadikan sapi perah bagi BUMN lainnya. Karena kenapa? Karena kebetulan memang PTBA ini secara likuiditas sangat bagus dan salah satu emiten BUMN yang secara fundamental itu paling solid gitu. Jadi kalau teman-teman ingat dulu juga TINS pernah ya menerbitkan MTN dan itu PTBA diwajibkan beli. Terus yang sekarang juga akhirnya PLN mau zero emisi karbon, dia suruh PTBA untuk beli PLTU-nya juga sebesar 12 triliun dan itu membuat market itu ngepanis si PTBA. Kenapa ngepanis? Karena dengan 12 triliun tersebut seharusnya itu bisa dipakai buat bagi dividen ya, tentu buat investor retail. Tapi karena ada kebijakan ini, ya pemerintah investor retail harus gigit jari. Kenapa? Karena dana tersebut akan dialokasikan untuk membeli PLTU sebesar 12 triliun. So that's why kita pikir wajar kenapa PTBA hari ini turun. Seperti itu misalnya. PLN, jual Oh, Central Park. oke. APLN, yang terakhir ya, PLN ya mungkin ini sama ya beritanya soal divestasi ya, Mall Central Park. Ya Central Park tadi saya lihat nilainya itu sebesar 4 triliun. Ya ini sangat besar sekali dan ya mungkin market aspek dengan duit 4 triliun ini menjadi salah satu pemasukan besar lah bagi APLN. Cuma memang duit ini kan dipakai untuk membayar utangnya APLN yang kebetulan kita lihat juga cukup tinggi gitu. Jadi kita pikir sih sebenarnya sih sama aja gitu ya, utang dapat duit gede tapi bayar utang. Tapi mungkin satu poin yang menarik adalah bahwa kalau teman-teman perhatikan, market kapitalisasi pasar APLN itu per hari itu sekitar 3 triliun. Sementara dia dapat duit sebesar 4 triliun dari APLN. So itu yang kita pikir salah satu poin yang dilihat oleh market sehingga memang hari ini mereka diapresiasi oleh market luar biasa karena aksi divestasi ini seperti itu. Walaupun sebenarnya tujuan dananya juga bakal dipakai untuk bayar hutang seperti itu misalnya. Oke, oke. Ya, jadi itu tadi update dari Coach William. Aku mau update ini dikit ya, Will. Mau nambahin update lagi di IG Live. Thank you so much, Will. Thank you, Miss. Thank you malam semua teman. Oke, thanks. Joy RDJ, mungkinkah PTBA bisa rebound kembali ya? Semua saham akan turun dan naik pada waktunya, cuman nggak sekarang, gitu loh. Jadi sekarang waktunya dia mau turun dulu dan lanjut turun lagi. Tadi aku udah bilang, Cruise 69 grup salin masuk bumi udah dibahas tuh beberapa kali ya. PTBA biarin turun dulu, batu bara tuh ke depan masih oke, cuman ya ini udah ketinggian banget, ada sedikit koreksi normal lah, normal correction. Aduh kok normal correctionnya kok segitu sih? Ya teman-teman ngelihatnya kan dari jangka pendek, jadi kalian ngelihatnya tuh mesti chartnya di zoom out dikit nih ya. Ini
turun banyak nih 6,82% ARB gitu. Jangan lihat sehari doang, coba dilihat secara monthly. Monthly dia udah naik berapa nih? Kita lihat secara monthly dari Juni 2021 udah sempat naik 126% sampai 134%. Dan dia turun dari level puncaknya sampai angka sekarang tuh baru turun 14,59%. Jadi kalau misalkan dia turun lagi sampai 3680 ya wajar lah gitu. Oke. Jadi watchlistnya tadi juga udah untuk saham-saham ke real time ya sekarang ya, lewat mtrade, real time mtrade. Terus ini teman-teman yang mau join mtrade untuk tetap dapat bimbingan, terutama saat ini kita banyak banget lebih ke buy weakness-nya gitu. Langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp karena kayaknya ada promo bonus 3 bulan deh gitu. Oke, teman-teman semuanya, sorry tidak semua pertanyaan bisa terjawab ya. Nggak semua pertanyaan bisa terjawab. Jadi, anyway, thank you buat yang udah nonton. Selamat malam semuanya. Sorry tadi aku sambil ngebut permen dan kesel-kesel. Bye-bye. Selamat malam semuanya. Sehat selalu. Samko yang paling menarik apa? Ntar dulu dong, biarin dia turun dulu, sabar dulu. ADMR naiknya juga udah, kalau bahasa Jawanya udah agak-agak ngoyo naiknya ya. Jadi ADMR naiknya kayaknya udah agak-agak susah. Oke, mtrade udah keluar juga tadi. Thank you semuanya. Bye-bye.